Kokushibo adalah salah satu anggota iblis bulan peringkat pertama dan merupakan iblis terkuat di bawah Raja Iblis Kibusuji Muzan. Lebih dari 4 abad yang lalu, saat era Sengoku, Kokushibo merupakan manusia yang bernama Michikatsu Sugikuni yang dulunya menjadi anggota pemburu iblis dan merupakan kakak kandung dari Yoriichi Sugikuni. Kokushibo juga merupakan karakter yang bertanggung jawab mengubah Kaigaku menjadi iblis. Selama ia menjadi manusia, Kokushibo memiliki keinginan agar menjadi yang terbaik dalam segala hal. Sifat inilah yang membuat Kokushibo tenggelam oleh rasa cemburu dan dengki yang sangat besar dengan adiknya sendiri, yaitu Yoriichi Sugikuni. Demi mengejar kekuatan agar bisa melampaui sang adik, Kokushibo bahkan rela meninggalkan keluarganya dan mengkhianati pasukan pemburu iblis. Bahkan ia memutuskan untuk menjadi anggota iblis bulan atas di bawah kendali Muzan. Setelah bergabung dan mengubah dirinya menjadi iblis beberapa tahun kemudian, Kokushibo bertemu dan bertarung dengan Yoriichi Sugikuni yang saat itu sudah menjadi tua. Meskipun keadaan yang sangat lemah, Yoriichi hampir saja membunuh Kokushibo dengan satu kali tebasan sebelum akhirnya Yoriichi mati dalam keadaan berdiri. Melihat kenyataan bahwa sang adik mampu bertahan sampai usia tua dan bahkan hampir membunuhnya, membuat Kokushibo sadar walaupun ia sudah membuang semua hal yang ada dalam hidupnya sebagai manusia tetap tidak mengubah kenyataan kalau Yoriichi akan selalu melampaui dirinya. Banyak hal yang bisa kita ambil dari kisah hidup yang satu ini. Bagi kalian yang penasaran, di video kali ini kita akan membahas kisah hidup iblis peringkat pertama, yaitu Kokushibo. Sebelum mulai, bagi kalian yang suka pembahasan di video kali ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan notifikasi lonceng agar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Lahir di era Sengoku sekitar 400 tahun yang lalu, Kokushibo adalah anak kembar yang terlahir dengan nama Michikatsu dan berasal dari keluarga bangsawan yaitu Sugikuni. Ketika mereka terlahir sebagai anak kembar, ayah mereka menganggap hal itu sebagai kesialan dan terlebih lagi Yoriichi memiliki tanda lahir yang aneh di dahinya, membuat sang ayah berniat membunuh Yoriichi, namun ibu mereka marah atas keputusan suaminya, sehingga mereka membuat kesepakatan dengan membiarkan Yoriichi hidup dengan syarat saat ia berumur 10 tahun Yoriichi akan dikirim ke kuil dan menjadi biksu. Semasa kecil mereka tumbuh dengan perlakuan yang berbeda di mana Michikatsu menerima pendidikan dan pelatihan yang sangat layak oleh sang ayah sedangkan Yoriichi hidup di ruangan kecil dan terpisah dari rumah mereka, bahkan Yoriichi tidak diberikan pendidikan atau pelatihan apapun dari sang ayah. Keadaan Yoriichi sebenarnya membuat Michikatsu merasa iba dan terkadang ia menyelinap di belakang ayah mereka untuk melihat dan menjenguk Yoriichi. Mengetahui keadaan adiknya yang sangat menyedihkan, Michikatsu pernah memberikan seruling yang pernah ia buat dengan tangannya sendiri sebagai hadiah untuk menghibur Yoriichi. Sayangnya hal itu diketahui ayah mereka dan sebagai akibatnya ayah mereka langsung memukul Michikatsu karena telah memberi hadiah kepada Yoriichi. Seruling pemberian Michikatsu pun kemudian menjadi harta yang sangat berharga bagi Yoriichi dan ia menyimpan seruling itu bahkan sampai akhir hayatnya. Beberapa tahun kemudian Michikatsu yang sudah berusia 7 tahun sedang berlatih menggunakan pedang dengan gurunya, sementara Yoriichi hanya menontonnya dari kejauhan. Melihat Michikatsu yang sedang berlatih membuat Yoriichi berbicara kepada Michikatsu untuk pertama kalinya, dan mengatakan kalau ia ingin menjadi samurai. Perkataan Yoriichi membuat Michikatsu terkejut dikarenakan Michikatsu sempat berpikir kalau Yoriichi adalah orang yang bisu. Setelah itu Yoriichi selalu menonton Michikatsu yang sedang berlatih menggunakan pedang hingga suatu hari guru dari Michikatsu menawarkan kepada Yoriichi untuk berlatih menggunakan pedang walaupun Yoriichi hanya melihat Michikatsu yang berlatih menggunakan pedang tapi saat berlatih ia mampu memberikan 4 pukulan kepada guru dari Michikatsu dan mengalahkannya. Jelas kejadian ini sangat membingungkan Michikatsu karena meskipun dirinya sudah berlatih setiap hari akan tetapi ia belum pernah bisa menyerang bahkan mengalahkan gurunya. Namun kejadian tersebut justru membuat Yoriichi berubah pikiran dan ia menyatakan tidak ingin menjadi samurai karena ia tidak mau menyakiti seseorang. Michikatsu pun mulai mendekati Yoriichi untuk mengetahui kekuatannya, akan tetapi Yoriichi malah menjawab dengan jawaban yang tidak masuk akal baginya. Percakapan ini membuat Michikatsu memahami kalau Yoriichi memiliki kekuatan yang mampu melihat tubuh makhluk hidup secara transparan, sehingga dari sinilah rasa iri Michikatsu kepada adiknya sendiri.
Terlebih lagi Michikatsu takut jika ayahnya mengetahui kemampuan atau potensi yang dimiliki Yorichi dan khawatir jika peran mereka akan ditukar maka Michikatsu yang akan dikirim ke kuil untuk menggantikan Yorichi. Tapi sejak saat itu Yorichi menyadari kekhawatiran dari Michikatsu sehingga pada malam hari ketika ibu mereka meninggal Yorichi kemudian datang ke kamar Michikatsu untuk memberitahu saudaranya dan memutuskan pergi dari rumah mereka. Tidak lupa Yorichi mengucapkan terima kasih kepada Michikatsu atas kebaikannya selama ini dan dengan penuh kasih memegang seruling pemberian Michikatsu lalu berjanji untuk selalu menjaganya. Michikatsu juga merasa kesal dan bertanya di dalam hati bagaimana Yorichi bisa menghargai seruling aneh pemberiannya dan melihat adiknya pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Setelah kejadian tersebut kecemburuan dan rasa dengki pada sang adik semakin tumbuh. Setelah Michikatsu membaca buku harian ibunya, ia mengetahui segalanya tentang penyakit ibu mereka yang ternyata melemahkan sisi sebelah kiri ibu mereka. Fakta itu justru membuat Michikatsu semakin membenci Yorichi, yang ia sadari tidak hanya berbakat fisik ternyata ia juga seorang yang sangat jenius. 10 tahun kemudian setelah kepergian Yorichi Michikatsu akhirnya bisa menjadi seorang samurai dan menikahi seorang wanita dan melahirkan 2 anak. Suatu malam ketika Michikatsu berpatroli bersama anak buahnya, beberapa iblis datang dan menyerang mereka akan tetapi dengan cepat iblis tersebut dibunuh oleh Yorichi yang tiba-tiba datang menyelamatkannya. Melihat kondisi Yorichi yang tampak baik-baik saja dan menjadi lebih kuat dari terakhir mereka bertemu, membuat kecemburuan Michikatsu semakin membesar. Melihat adiknya menjadi pemburu iblis, membuat Michikatsu bahkan rela meninggalkan keluarganya dan menjadi pemburu iblis agar bisa menjadi kuat seperti adiknya. Selama ia menjadi pemburu iblis Michikatsu berlatih bersama pengguna pernapasan lainnya di bawah bimbingan Yorichi, hingga akhirnya Michikatsu pun mampu membangkitkan tanda pemburu iblis dan menciptakan gaya pernapasan bulan yang merupakan percabangan dari pernapasan matahari. Tapi mimpi Michikatsu untuk melampaui sang adik pun terhenti setelah ia mengetahui kalau umurnya tidak akan lama lagi setelah ia membangkitkan tanda pemburu iblis. Karena nafsu dan ketakutannya akan kematian, Michikatsu pun akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Kibusuji Muzan. Muzan yang melihat hal itu akhirnya berhasil membujuk Michikatsu untuk menjadi iblis dengan menawarkan keabadian dan kekuatan. Sejak saat itu Michikatsu akhirnya berubah menjadi iblis dan mengubah namanya menjadi Kokushibo. Dia menjadi anggota iblis peringkat pertama dan tetap berada di peringkat tersebut selama ratusan tahun sampai akhir kematiannya. 60 tahun setelah ia menjadi iblis ia pun bertemu dengan adiknya Yakito Yorichi yang saat itu sudah berumur 80 tahun. Ketika ia bertemu kembali, Yorichi menunjukkan rasa simpatinya bahwa sang kakak sudah menjadi iblis sehingga berarti ia harus membunuhnya. Walaupun Yorichi sudah berada di masa tua dan tubuh yang rapuh, Yorichi masih mampu mengungguli kekuatan Kokushibo bahkan hampir membunuh Kokushibo dengan menebas lehernya. Akan tetapi sebelum Yorichi dapat menebas leher Kokushibo seutuhnya Yorichi malah mati dalam keadaan berdiri karena faktor usia. Melihat kenyataan bahwa sang adik hingga akhir hayatnya masih bisa unggul darinya, Kokushibo pun menebas tubuh Yorichi menjadi 2. Tindakan Kokushibo itu secara tidak sengaja menunjukkan bahwa Yorichi masih menyimpan seruling hadiah darinya sesuai janji dari Yorichi untuk melindungi seruling pemberian kakaknya sampai akhir hayatnya. Mengetahui bahwa Yorichi masih menyimpan seruling pemberiannya, membuat Kokushibo tidak bisa menahan air matanya dan memutuskan membawa seruling tersebut untuk mengenang Yorichi. Saat Kokushibo melawan 3 orang Hashira sekaligus, memaksa Kokushibo harus mengeluarkan perubahan terakhirnya dan hampir saja membunuh mereka semua. Namun tanpa sengaja ia melihat dirinya yang tercermin dari pedang Sanemi. Kokushibo pun tersadar melihat kondisinya yang sekarang dan tujuannya yang hanya ingin menjadi samurai terkuat. Kokushibo pun mulai menanyakan kepada dirinya sendiri apakah jalan yang ia pilih adalah hal yang sebenarnya ia inginkan. Sementara Kokushibo yang merenungi takdirnya tanpa ia sadari Gyomei menyerang dan berhasil menghancurkan kepala Kokushibo dengan bola besinya. Saat Kokushibo mencoba untuk beregenerasi, pedang merah Muichiro mencegahnya untuk bergenerasi dan membuat daging Kokushibo terbakar dan hancur. Pada akhirnya Kokushibo harus terjatuh ke tanah dan mengalami kekalahan. Setelah semua tubuhnya hancur, Kokushibo hanya menyisakan potongan seruling yang ia buat untuk Yorichi sebagai kenangan masa kecil mereka. Kisah Kokushibo dapat mengajarkan kepada kita bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itulah kisah hidup dari iblis bulan atas pertama Yakito Kokushibo. Terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa untuk mengklik tombol like, share, dan subscribe-nya.